Kalau tidak ngajar itu ilmu saya hilang Pak. Itu resiko saya takut ini hilang ya. Tapi kalau ngajar itu ilmu itu buka terus macamnya. Ingatan tetap ada itu. Jadi saya mohon kali lah ke depan memang dapat diberi peran lah untuk bisa membantu anak didik kita. Kemudian mungkin prakteknya juga bisa di sini Pak kan, dari mengisi kita. Dan UIR juga punya kebanggaan punya mitra karena kita memang ini di bawah Ristek Pak langsung. Ristek BRIN dan memang tahun ini masih ada kendala karena penggabungan itu. STP ini Pak salah satu nawacita presiden. Ada berapa, nanti saya buka slide ya. Apakah langsung ke slide, tapi ini buka dulu ya. Intinya kami salah satu di Riau ini yang menjadi program strategis dari nawacita presiden. Satu di Pelalawan Teknopark. Nah, Pelalawan Teknopark ini fokus ke sawit Pak. Kalau kita fokusnya semuanya itu. Nah, bioteknologi juga, energi terbarukan. Fokus kepada semua. Maksudnya fokusnya tadi bioteknologi, kemudian industri pertanian, kemudian energi terbarukan. Nah, ini karena yang riset umum kan, nah, riset penelitian kajian apa kan, sosial kan. Tapi kalau udah ke teknis, ini pas nih. Itu nggak fokuskan kita ya. Nah, kami di sini ada fasilitas memang sudah ada yang dibantu Kementerian Ristek. Ada workshop, macam alat produksi. Yang alat produksi ini hampir mendekati pola pustaka Pak. Di pustaka kan yang dipinjam dibeli buku kan. Kalau kami yang digunakan untuk dipakai itu alat produksi. Jadi orang IKM bawa bahan baku, isi buku tamu, dia langsung ke workshop, berapa jam pakai dia produksi sudah dapat hasil. Tanpa dulu packing misalnya kan, langsung di packing kan. Tapi nanti satu pintu, karena kesulitan UMKM dan IKM ini saat memasarkan dengan nama brandnya sendiri itu sulit masuk ke pasar mall. Tapi kalau bawa STP kita bisa masuk. Juga bisa kita jual nama Pak Gubernur kan. Intinya untuk bisa membantu IKM dan UMKM kita. Nah di sini, tapi di sini Pak kita baru bicara inkubasi IKM dan UMKM. Nah yang untuk kerjasama belum tinggi belum. Nah inilah sekarang ini Pak kita Pak Muslim, Profesor Pak ya. Nah, ini menjadi cikal bakal mulai kita nih. Saya rasa mungkin inilah yang bisa kita. Saya rasa kita sedikit lah. Ini sudah cepat aja, kira-kira aja. Nah, konsep kita kembali jauh. Ini rencananya nih, lahan kita ada 30 hektar Bu, dari depan sampai belakang. Ya, 30 hektar, ada beberapa fasilitas. Kemudian ini fokus kita, ya, dari mulai agrikultur, industri dan basic ekonomi Pak ya. Nah, dan kita mencari keunggulan kompetitifnya, mulai dari kemudian berbagai tanah, tenaga kerja, sumber daya alam, yang ibaratnya tamannya di sini Pak. Nah di sinilah memanfaatkan semua keunggulan tuh. Nah baru kita bisa keluar. Nah ini gambaran posisi, gambarannya gabung. Iya. Indonesia ini masuk kondisi nomor 85 Pak. Jadi Global Innovation Index 2018 memang paling rendah karena banyak riset-riset kita banyak ditemani buku Pak, ibu sekalian. Tidak banyak yang ada pengakuan kita secara. Nah dari sini kita melihat Vietnam aja 45, padahal baru nih, baru sudah unggul tuh Vietnam. Indonesia 85. Nah karena itu dibentuklah STP ini supaya merubah mindset riset kita. Malah dengan isu ke depannya di tahun Kemendagri maka bakal tutup. Nah masuk ke pola Sen Teknopark-nya. Karena STP ini brand yang internasional Pak. Di Korea Pak ya, maksudnya di Korea pun polanya STP juga. Pohang Teknopark ya, kemarin kita bersama dengan apa? Di Belanda juga, di negara-negara maju udah polanya STP semua. Nah itu dan kita ada di sini gitu. Lanjut. Nah ini Pak, ini gambar-gambar ini menunjukkan indikator riset ekonominya. Kita yang paling kecil Pak, yang kuning kecil gitu. Dibandingkan Cina, apa? Sedih ya dari kita lihat. Nah ini yang membuka kenapa STP itu ada. Nah lanjut.
kondisi sebuah negara yang buat dikatakan hebat ini, inilah kita kan kondisi 100 sekarang ini. Malah posisi kita 1,65. Jadi jumlah ini perbandingan nih Pak, ada di apa kita, jumlah entrepreneur kita sedikit sekali. Jadi untuk bisa memotivasi masyarakat kita dengan kemampuan kita yang hanya sekedar teori aja Pak, buku-buku aja kepanjangan Pak, tidak menunjukkan implementasi, itu rendah jadinya. Nah disinilah wadahnya STP ini, menunjukkan buktinya. Lanjut. Nah ini apa gitu Pak, gambaran pembangunan dari STP. Ini saya baru pergi Pak di Bandung Teknopark. Di launchingnya di sini dulu STP ini, termasuk Solo Teknopark, kampungnya Pak Presiden. Di situ yang fasilitas dari mulai sarana riset sampai kepada inkubasinya sampai siap menjadi tenan. Tenan inilah nanti menghasilkan produk unggulan nasional. Nah di sini. Lanjut. Ini ada pusat-pusat inovasi, termasuk IPB sekarang bangun namanya STP juga sendiri. Jadi tidak bisa mengandalkan perguruan tinggi lagi Pak. Memang wajib kita harus ada STP Teknopark kan. Lanjut. Ini adalah gambaran secara singkat aja bentuk-bentuk inovasi kita. Yang sebelah kiri ini Thailand Pak. Ini dari guru besar UIN Pak Teguh Harir ya. Mikroalga. Nah, kemudian yang tengah ini pengalengan kita nanti ada sebelah nanti kalau ada kandungan. Jadi macam-macam produk yang mau dikalengan, mau bikin sarden, mau bikin. Nah, salah satu produk unggulan kita mungkin pernah dengar sop pindang. Produk olahan perikanan sop pindang. Sop pindang ini dalam minggu ini sudah dapat order sampai berapa ribu untuk kementerian kelautan. Dari mulai bakso, patin, semua produk olahan ikan. Jadi di sini Pak alat-alatnya. Alat-alatnya. Kemudian next. Ini layanan kita banyak Pak, membuat pelatihan, peragaan. Nah ini saya harap memang mau jadi bagian mitra dari UIR gitu. Ada pelatihan, ada di sini, masuk aplikasi. Nah, kemudian mengembangkan teknologi, desain teknologi, pembaruan layanan HK. Ini kemarin baru datang dari kepala dinas, kepala kanwil ya. Haki minta untuk pusat hakinya di sini ya. Untuk IKM. Membantu tenaga kita, termasuk konsultasi hukum bisnis. Nah ini memang disebut itu. Nah inkubasi ini dari model manajemen usaha, pengelolaan keuangannya memang banyak. Jika kita tak mampu buat pembukuan, sebenarnya anggaran di kementerian itu cukup besar untuk tapi tak bisa buat pembukuannya. Nah di sini juga dilatih di sini. Nah ini peran UIR Pak yang ahli-ahli ekonomi bisa masuk sini Pak. Lanjut. Nah ini sarana-sarana riset kita ada pilot plan Indonesia besar Pak. Kebetulan dulu pilot plan Indonesia ini mangkrak dulu puluhan miliar dibangun, tapi tak jalan. Tapi semenjak saya ini sudah mulai diperbaiki dengan dana sendiri kan. Kebetulan ada yang ahli mesin nih Pak Ijan nih, ini ahli mesin Pak. Soal boiler, soal mesin-mesin pembangkit, mesin-mesin produksi, ini andalan kami. Tamatan UGM ya. UGM S2 UGM. Nah, ini apa Pak? Dan ini memang diminta khusus dari Politeknik Bengkalis nih. Sudah sini ya. Itu memang ahli mesin terapan nih. Kemudian unit bioreaktor ini Pak Teguh Harir. Kemudian destilator untuk fermenter ada di belakang. Nanti itu memproduksi. Itu Pak di depan. Yang di depan itu ada sebelah tertentu. Kita tidak bisa buat etanol sendiri Pak dari UPI. Jadi kami lagi diperintah khusus nih, karena masa COVID ini etanol langka untuk kebutuhan rumah sakit atau semua itu dari UPI. Jadi memang sumber daya kita cukup besar. Nah, ini itu yang dikirim Pak itu hand sanitizer dari turunan etanol buat sini semua. Ini kemarin sudah kita produksi untuk Bang Rio semua. Fungsi kan untuk Oh saya langsung aja. Lagi bisa jadi kalau ada yang minat di situ bisa sama di sini, ya. Nah, malah ada kemarin pesanan dari Depok, Bogor, memang anak putus. Nah, Jogja juga. Jadi bahan kita memang menyangkut itu.
permasalahannya kita mungkin lemah di mikrobiologinya. Nah, itu yang perlu kita kuatkan. Tapi kita ada berjalan kok, bahan dasar kita ada, alat-alat kita ada. Jadi memang sini kerjanya kerja ngayal bu, langsung turun sih. Nah, kemudian ada pengalihan ikan yang saya ceritakan tadi itu dari sampai juga kita kalengkan, enak bu, ya lupa saya bawa juga banyak, jual bu. Enak kali sekali sampai yang mili itu. Iya itu juga kita. Besok kami datang makan siang. Makan siang itu ya. Oh, Sarden ya. Dan itu memungkinkan untuk ikan-ikan lainnya. Nah, dan kita karena tomatnya, cabenya, apa semua tepungnya dari sini semua ya. Produk sendiri. Iya, tekanan beliau. Jadi memang rencana kami masuk Indopur. Nah itu rencana. Nah ini lagi dikembangkan. Kemudian mungkin perikanan air tawar di belakang itu sebenarnya lagi dikembangkan untuk aquaponik juga. Jadi ini kembali Pak. Kita ada punya kolam, ada kolamnya mangkrak. Jadi kolam itu nanti diisi ikan, dalam ikannya yang kurung. Tapi sekeliling kolam itu saya terapung kan. Nah, pakai terapung Pak saya. Jadi sekeliling kolam itu terapung ya ada sayur pocai, apa. Nah itu mau dibuat polanya seperti itu. Lagi kerjaan juga. Kemudian ada ya sama di kolam betul sama. Kemudian ada gedung-gedung pengelola, ada beberapa Bapak Ibu sekalian ya, kita ada gedung-gedung ini. Juga kita ada tempat penginapan. Memang ada riset tuh sampai ke malam atau berapa hari tidak pulang. Kita bisa dulu sini. Jika fasilitas nasinya belum tahu kipas-nya tidak ada ya. Nah, kemudian ada juga yang karena kita terlalu proses produksinya itu panjang, dia perlu waktu lama, dia perlu tempat tinggal, dia bisa tinggal di sini. Contohnya kayak Gaharu apa pernah dengar? Yang Gaharu, kemudian yang ada Arabica, nah, itu udah sampai ke Arab tuh, karena kita ekspor ke Arab. Kemudian ada gedung workshop, nanti kita pergi Pak, Ibu sekalian, gedung workshop, ada beberapa alat yang dibantu kementerian. Ini murni kementerian semua. Yang APBD yang belum nampaknya Pak. Ini mau saya coba tentu pola pendekatannya jangan hanya anggaran-anggarannya, itu butuh alat ya. Kemudian ada gedung tenan, itu yang kiri kanan Pak. Jadi tenan-tenan ini permasalahannya Bu, Bapak sekalian, banyak yang tidak representatif kantornya atau office-nya. Dia jual produk orang yakin itu juga ngasih sampai ini. Yakin, nah kami kasih gedung kantor, keuangan meja atau tempat pos, supaya dia akun bisnisnya PD itu, jadi di sini gitu. Nah kalau perlu dia undang apa, kemarin Alibaba kita undang yang keren ya. Ini tidak di rumah, karena di rumah tak layak produksi, tak layak juga ya. Dikasih kantor. Nah, kemudian ada Geospos tadi saya ceritakan, ya, tempat minyak semua. Kemudian laboratorium ini ada berapa laboratorium, nanti bisa ikut tengok di belakang. Ada etanol, kemudian produk perikanan ya. Kemudian gedung serbaguna ini di atas tuh, udah masuk ke sini. Ya ada. Rencana ada macam kayak video pertanian gitu. Itu lagi dalam proses pembuatan ya. Bioskop inilah orang. Nah, kemudian peralatan mesin. Nah, salah satu kita juga buat software Pak ya. Di belakang tadi itu dari pabrik biodiesel itu kita lupa fungsi sebagian arah ke produksi bioetanol juga ke biosoftware. Karena sama-sama turunan kimia. Nah, jadi sangat munafik kita bikin hanya biodiesel. Apa tak bisa digunakan untuk lain gitu. Nah, itu rekayasa Pak. Itu rekayasa lain di situ. Fungsi alatnya itu bisa digunakan untuk fungsi lain gitu. Nah, tinggal memodif. Nah, ini Bapak Ijani lah yang ahlinya nih. Kemudian ada ya produk kantor biasa. Nah, ini indikator biasa. Nah, ini yang penting Pak. Ini yang paling penting sebenarnya. Di mana letak STP itu Pak? Jadi posisi kita di tengah antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, kemudian community. Ini IKM dan UMKM nih. Nah, ditambah dengan TENA yang C. Nah, permasalahan perguruan tinggi kerja masing-masing Pak. Yang industri dia sibuk dengan dunia dia, pemerintah sibuk dengan APBD dia. Siapa yang mempertemukan nih? Yang mempertemukan itu di SDP Pak. Nah, saya melihat contohnya itu di Bandung Tenopak dengan Solo Tenopak. Bandung itu bagus Pak. Jadi, nah semua IKM-IKM yang tidak mampu, yang butuh riset kecil-kecil, riset terapan itu
dia ketemu di sini Pak, di STP. Nah STP memfasilitasi kurikulum ini, mana mahasiswa yang atau dosen yang dari bidang ini. Nah ini ada produk yang gagal produk atau masih kurang bagus produknya, sudah dibukain yang riset. Nah kurikulum itu masuk. Nah industri, kalau dia industri itu sudah kayak modal, sudah banyak istilahnya cabang-cabang apanya, sentra produksinya, ini tinggal memasukkan di situ. Jadi pemasaran itu nggak sulit kali. Termasuk pemerintah. Pemerintah banyak sibuk dengan dunia APBD-nya, RKA. Kegiatan mana yang itu juga kopi-kopi pasti. Nah di situ ketemu lah, misalnya kayak turunan Sagen. Jarang saya ketemu Pak, saya di Bawah juga, ini kan di Bawah. Saya ketemu inovasi di buku APBD itu tidak muncul. Teknologi hanya muncul teknologi, itu pun berjalan dinas untuk menjadi pameran. Tapi kalau kita ketik teknologi pengolahan ikan kan jadi macam bakso patin itu tidak ketemu. Nah ketemu itu di STP nantinya. Karena pemerintah mau ke RK apa saya buat ini ya? Apa kode belanja yang buat sini di STP kita dudukkan. Tapi itu masih berat perjuangan itu. Banyak kaku dengan masing-masing rencananya. Nah karena perguruan tinggi hanya buat kajian-kajian panjang kan, tapi tidak keterapan. Nah lanjut. Nah ini Pak, STP kita di langit ini kondisinya banyak batang kelapa, ini kelapa yang di depan ibu sekalian. Ada juga ikan batang kelapa itu ada macam-macam percontohan tanaman dari mulai jahe merah, keladi ungu ya. Pisang ada, pisang kita ada agak unik kemudian sini. Pisang dalam kita ada pisang berangan, ada pisang macam. Nah kami nanti pisang gue ya. Nanti udah sini boleh berfoto. Ini bisa. Saya itu pembibitan rencana nanti pembibitan sentral sini semua. Itu bioteknologi bang ya. Kemudian juga ubi-ubi di belakang, macam-macam pakai ubi. Yang gedung modern itu yang kita sekarang juga. Next. Nah ini kunjungan dulu sebelumnya Pak Menteri nih, Menteri Nasir ya. Pak Nasir. Udah sampai di meja rumah ibu sekarang ini dah, ini duduknya. Menteri Stek. Ini kunjungan ke Pengalengan. Lanjut, next. Ini yang di Bandung Tenoko Pak. Ini di bawah kita. Nah salah satu produk yang kemarin turun kelapa. Nah ini satu tantangan kita nih Bu. Jadi rame-rame kemarin kayak bos juga berangkat dari ini menyerahkan permasalahan kelapa yang saya selesai dari dulu. Kelapa itu ada turunan yang terbuang Pak. Itu dari kokopitnya, koko fiber, kemudian koko mesh. Jadi itu dibawa ke Palembang melalui pasar Palembang yang ngirim ke luar negeri atau kemana-mana. Jadi Joni numpang lewatnya. Bahan baku kita, teknologi pengolahannya pengolahan. Nah, ke depan Pemdanya minta tolong STP gimana Pak mencari teknologinya. Ini kami yang pusing berat nih Pak. Bagaimana mencari solusinya itu? Yang jelas batok kelapa itu tumpuk jadi limbah loh Pak ya. Nah, batok kelapa jutaan gunung kelapa ya. Nah, kebetulan Pak Ijan tadi lagi mengembangkan pembangkit listrik dari biomas juga. Salah satunya asap. Asap itu bisa dikonvert ke energi kan. Dasarnya saya dulu pernah di situ. Waktu saya di Balitbang Ganes. Gasifikasi namanya. Nah, gasifikasi itu potensi liur karena kita pernah pikir kita. Nah, ini lagi Bapak ini ada sih alatnya Pak. Tinggal bagaimana mempertemukan ini APBD-nya ini itu tidak kemana-mana untuk terapan itu. Karena jangan juga daerah masuk listrik banyak. Nah, kelapa sebagai potensinya untuk jadi gitu. Jangan hanya bikin minyak kelapa, virgin oil. Banyak kelapa itu. Termasuk untuk kebutuhan di ini tantangan terbesar Pak. Jadi orang indah kerja RPP yang ini untuk pembibitan itu untuk kokopit ya. Kokopit dari mana Pak tahu datangnya? Dari Sumatera Barat. Apakah ini bodoh kita kan? Masa saya bisa buat kokopit yang macam di kelapa. Nah, rencana saya ini kalau ada yang sanggup kita buat yang standar yang bagus kita serahkan dia. Ini sekedar. Jangan masuk itu lagi. Termasuk tepung ubi ini Pak. RAPP untuk lem triplek itu ribuan ton per hari. Untuk lem triplek itu. Tapi masuk dari mana Pak? Dari Thailand ubinya. Apa kali foto gitu tepung ubi ini? Acaranya yang di depan ibu ini mau dibawa ke RAPP.
supaya kita minta speknya. Dia bilang speknya tak mau wisata, mana speknya bang? Dia bilang yang tak mampu ya, termasuk pabrik yang di Kandes Ubi itu ditolak. Tak apa alasannya spek? Mana speknya bang? Kita masih bodoh gitu. Padahal bisa gitu bang. Lagi banyak dosen, aplikasi S3 kan, masa itu tak selesai. Nah, tapi mana tantangannya itu? Kasih kita, waktu pilih kontrak kan? Nah disinilah kontraknya bisa selesai juga yang kita lihat juga. Tahir dari kan? Mempertemukan perusahaan di sini, duduk perguruan tinggi, perusahaan, pemerintah, tantangannya spesifikasi untuk level, berpotong boleh kita, kan? Nah, termasuk Nenas Pak, sekarang Nenas berkali banjir, ini itu lah yang kita nampak kan, 2004-nya. Dan Nenas itu bisa untuk buat serat baju di Manado, dikembangkan untuk baju halus Pak, enak. Nah, mungkin itu tidak ada teknologinya kan, nah disinilah yang dikembangkan. Next. Nah, ini pola jaringan Pak yang tadi saya ceritakan sudah bergambar. Nah, ini salah satu yang ngomongnya itu sagu. Sagu ini sudah masuk ke buat gula Pak, gula cair. Nah, ada mie sagu, kemudian ada beras sagu pokok. Bukan yang macam mie itu. Agak tebal sebenarnya. Spaghetti ya? Spaghetti. Macam itu lah Pak. Nampak awak Spaghetti. Awak makan nasi gorengnya. Ini yang Pak Ketua sudah kiri. Nah turunannya katanya kemarin sampai untuk makan ternak atau apa. Ini yang tak lanjut Pak. Saya lihat kemana yang oil ini. Seharusnya guru besarnya diikuti terus ya. Alatnya masih ada Pak lengkap. Nah saya kena tahu ilmunya tidak saya bisa gitu. Nah, harusnya ini diteruskan oleh UIR Pak ya. Alat-alatnya lengkap semua serangannya. Lanjut. Nah ini pengalengan kita Pak. Sebelahnya nanti bisa tengok. Itu lagi kerja. Nah mana yang kawan kita mau arah ke teknologi pengalengannya sendiri. Orang mesin. Mau supaya bagus. Bisa tahan lama di sini. Bunyinya. Nah kemudian next. Dan tadi saya ceritakan Pak. Lanjut. Nah ini yang sebelah kiri ini yang solvent Pak, yang pabrik belakang. Nah ini yang untuk bahan bakar yang warna kuning ini bahan bakar untuk kendaraan. Kita lihat ini ada full black Pak. Waktu pengen marketnya sana nih. Nah, ini inovasi saya. Bagaimana membuat bahan bakar yang dari tanaman Pak, dari etanol. Tapi kendalanya Pertamina aja masalah. Karena sama dengan biodiesel butuh minyak fosilnya. Yang Pertamina nya mau enggak berat. Ini mau regulasi pemerintah. Next. Nah ini mulai tahap inkubasi Pak. Kalau ada IKM, UMKM yang ingin masuk melalui peran inkubasi, seleksi dulu, seleksi sekarang enggak saya buka aja. Karena dulu seleksi ini mengharapkan ada APBD. Sekarang kita tidak terlalu mengharapkan APBD, ya kreativitas kita angkat inovasinya. Kemudian tahap awalnya ada pelatihan, kemudian ada proses pengembangan, sampai kita selanjutnya pasca inkubasi. Next. Nah ini peralatan-peralatan. Di belakang di gedung workshop itu ada kalau misalnya ekstrak Pak dari segala macam tanaman. Mau kita ekstrak jadi macam-macam, itu ada alatnya. Ya. Nah lanjut. Ya ini contoh-contoh kita yang dengan Alibaba ini kemarin. Next. Ini terlalu banyak nih ya. Nah, ini yang tadi Pak, yang depan kita bikin beras Pak nih. Intinya gini Pak, banyak kita ditantang Riau ini bagaimana meningkatkan produksi petani di 300. Ternyata jangan dipaksakan dengan padi Pak. Riau ini ada Riau daratan yang tidak bisa dengan padi itu. Nah yang bisa tuh ubi, tanaman lain kan, keladi gitu kan. Mengapa tak bisa dijadikan beras Pak? Nah inilah teknologi di sini. Lanjut, next. Nah ini yang tadi saya olahan Pak, ini sudah standar untuk ekspor nih. Dari bangsu patinnya macam-macam nih Pak. Produknya olahannya. Sanaya nama brandnya. Nah di sini Pak alatnya Pak. Next. Ini biasa nih Pak, ini teknologi pengolahan air bersih. Dari bahan baku kita juga di sepanjang Sungai Kampar banyak bahan bakunya. Karena di PDN kita banyak mangkrak Pak, atau di desa sulit air kan air jernih, karena air gambut. Nah dengan bahan ini juga kita riset sudah bisa untuk menjernihkan air. Nah, lanjut, ini untuk pengubi tadi Pak. Nah ini yang tadi Pak kalau kita untuk disinfektan Pak, hand sanitizer Pak.
Pak Gubernur apa minta bagaimana, tapi kita sini Pak di Kemenkesnya ini lagi coba sampai karena kita ke Jakarta kan sebut harapannya dia kan untuk bisa itu memenuhi standar Kemenkes bukan balik pom dia Kemenkes. Nah ini yang bahan bakar tadi etanol untuk kendaraan. Lanjut yang sebelah kini untuk bahan bakar. Nah ini apinya beda Pak, kalau api minyak bensin pertalite pertama warna merah, kalau minyak ini apinya biru kan. Utamanya 120. Yang kanan ini software ini karya bersama Pak rekan kita Pak Muslim. Nah ini yang sudah diinjeksikan di lapangan Langga Pak. Lapangan Langga untuk menangani mix paraffin Pak ya. Alhamdulillah prospeknya bagus. Malah Pemda Bohol mau kerjasama dengan kita Pak nih. Ini Pak kan ada waktu ini ke Bohol ya. Karena Pertamina, IP Pertamina ingin juga untuk lapangan minyak yang mati-mati yang kurang produktif itu disediakan seperti ini. Nah kita bisa produksi ini Pak. Next. Nah ini kemarin Pak waktu di sana Pak Presiden tak datang nih. Dan alhamdulillah masih lanjut Pak produksi. Lanjut next. Nah ini ya, ini karya anak kita apa anggota kita Pak Sriwangi. Sriwangi udah macam-macam turunan ada jadi Pak ya. Produknya saya berharap ini seluruh fakultas ada ya produknya. Ini untuk bisa apa bahan simpel ya, ngepel, sabun macam-macam. Dan ini kalau misalnya dipakai untuk apa nyamuknya pada hilang semua Pak. Nah ini produk kita lihat. Nah jangan lagi beli-beli lagi di luar kan, kita bisa ngasihkan nih. Nah boleh pesan dari STP untuk kebutuhan kampus. Mantap ya. Karya kita Pak. Next. Nah terima kasih. Dan tentunya mungkin itulah gambaran kami karena anak-anak saya. Nama saya Dr. Supin Hadi MT yang saat ini berkarya Kepala UPT Sentra Kompak bagian dari Bapeda Litbang. Selanjutnya saya mungkin ini Pak Ijan Dr. Ijan MN ya. Kemudian ini kebetulan istrinya S2 apa? S2 di ITS jago juga nih kalau IT bidang IT ya nih. Nah kalau ngobrol-ngobrol apa jago lah. Itu di sebelahnya kayak itu Pak. Oh iya, ITS ya. Duduknya dekat Tapi banyak yang mau saya tunjuk tapi karena ruangan cukup. Nah itulah. Termasuk Pak yang saya paling sedihnya banyak kita di Bapeda Litbang itu peneliti. Banyak Pak peneliti. Tapi tak pernah mau di sini. Dia mau di kantor dulu. Nah sebagian yang mau nekat-nekat ini Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin orang nekat-nekat ini. Yang mau terjun kerja waktu kan perlu waktu lebih gitu kan. Mau panas, mau nekat, mau makan ubi. makan ubi. Nah inilah interview kita Pak. Mungkin saya minta waktu dari Pak rekan mungkin sampaikan sepatah kata. Semoga ini menjadi keakraban kita Pak. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu bersilaturahim antara Fakultas Teknik dengan STP Riau Sains Teknopark Bawah Litbang. Kemudian tentunya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat yang besar. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada pihak STP dalam hal ini Dr. Sofia Hadi yang bersedia menerima kami untuk menjajaki peluang kerjasama nantinya. Dan ini sangat singkat, surat beberapa waktu yang lalu terus dibalas. Sekarang kita dipermudah dengan sistem-sistem elektronik gitu ya. Tidak perlu ada yang nantar, ada yang jemput surat, langsung dikirim pakai WA sampai gitu, dan dibalas gitu ya.
Alhamdulillah terima banyak Pak Askaradi, kemudian kawan lain dari Jelek. juga sampai ini belum apa-apa udah sediakan kelapa jauh dari Belanda. Belum. Biasanya kelapa itu dengan kelapa Thailand ya. Kelapa Thailand itu sama ukuran kelapa Thailand ini ya. Coba. Kemudian kami di sini datang membawa beberapa ini khusus dari Fakultas Teknik. Sampai saya ini Pak Dr. Anas Puri MD, beliau teknik sipil sebagai wakil TK2 bagian keuangan sama administrasi. Kemudian yang di bab hijau masker hitam, saya takut salah sebut pula ini sama-sama hijau ya. Dr. Mursida, wakil dekan 1 dan Kayak grup kita. kemudian yang paling ujung yang ngontak Bapak kemarin kan tadi? Tadi, Pak. Oh tadi Pak Akmar Ya, sebagai Assalamualaikum, Pak. dekan 3 bagian kerjasama mahasiswa dan alumni.